Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita hari ini? Semoga kesehatan, kebaikan, dan kelancaran, juga keselamatan senantiasa menyertai kita, orang-orang terdekat kita, dan orang-orang yang kita sayangi. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, beberapa saat ini fenomena di sekitar kita banyak membuat kita semakin geram dan semakin berpikir panjang bahwasanya banyak hal yang terjadi di sekitaran kita dan di luaran sana, yakni bentuk dari sebuah hal yang sesungguhnya jika disadari adalah kurangnya tanggung jawab seorang orang tua dan kemampuan kemandirian dari seorang anak. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang peran orang tua yang tergerus dengan kemandirian anak, yang dimana tanggung jawab orang tua merasa bahwa salah satu hal atau bentuk kasih sayang kepada anak-anaknya untuk bisa mandiri melahirkan dua faktor yang mungkin masih banyak kurang dipahami. Bentuk kasih sayang yang menjadikan lahirnya kemandirian seorang anak ini terbagi menjadi dua. Di antaranya mandiri secara positif dan mandiri secara negatif. Jika kita membahas tentang kemandirian yang positif, salah satu bentuk contoh yakni anak yang masih usia kecil dan belia mau datang dan mau bercengkrama bersama kita untuk membantu, entah itu beres rumah, membersihkan rumah, atau mungkin membersihkan kendaraan kita dan lain sebagainya. Nah, hal yang dikategorikan dengan kemandirian positif ini perlu diberikan apresiasi atau sebatas gift, mungkin hadiah-hadiah kecil sesuai dengan perkembangannya. Karena apa? Anak ini sudah mau dan terpanggil dirinya untuk membantu. Biarpun atau saat dia mengerjakan hal yang dibantukan tadi tidak mencapai hasil yang maksimal, ya ini sesuai dengan usia perkembangan mereka. Karena tidak mungkin, salah satu contoh mungkin usia anak 4 tahun kita berikan tanggung jawab untuk menanak nasi. Hal ini kan juga tidak sewajarnya, karena memang mereka sendiri belum menyadari bagaimana hasil nasi yang baik, bagaimana hasil nasi yang standar. Tentunya hal-hal tersebut diikuti dengan perkembangan dirinya. Misalnya nih, bisa dikasih peranan yang sesuai dengan usianya. Oh, adik umur usia 5 tahun atau 6 tahun nih, yuk kita buat adonan kue, adik yang ngaduk tepungnya, nanti mama yang ngeracik komposisi dan lain sebagainya. Tapi kalau si adik disuruh membuat kue hingga kuenya menjadi indah, itu sangat mustahil. Nah, sedangkan kita kalau membahas tentang kemandirian secara negatif, yang kebetulan banyak sekali di lingkungan kita, di sekitar kita, di luaran sana, terjadi sebuah hal yang mungkin kurang disadari, baik itu oleh orang tua dan sang anak buah hati tercinta kita sendiri. Salah satu bentuk tanggung jawab orang tua yang terdukung dari kemandirian anak ini, salah satu contohnya nih, anak di bawah usia 17 tahun sudah diizinkan dan bahkan sudah diajarkan untuk menggunakan dan menjadi pengguna sepeda motor atau mobil. Hal ini jika kita sadari adalah bentuk eksploitasi anak. Karena kenapa? Usia mental mereka belum memenuhi kelayakan. Kelayakan di sini secara kecerdasan emosional mereka belum bisa untuk mengontrol, untuk awas diri,
untuk hati-hati, apakah bisa melahirkan hal yang bahaya untuk dirinya atau membahayakan orang lain, mereka sendiri masih belum menguasai itu. Kenapa seperti itu? Yang harus kita pahami, kecerdasan emosional mereka masih belum matang secara penuh dan baik, sehingga mereka belum mampu dan belum bisa untuk mengelola emosionalnya saat berkendara, baik itu sepeda motor ataupun kendaraan roda 4. Salah satu bentuk kecerobohan yang akan mereka lahirkan karena mereka sendiri belum menyadari akan tingkat bahaya dan membahayakan pengendara lain, bahkan kejadian-kejadian lain yang terjadi di jalan. Hal ini bisa melahirkan kegiatan-kegiatan yang kurang produktif dan kurang positif. Salah satu contohnya misalnya kayak balapan liar, trek-trekan, yang bisa mengakibatkan dirinya menjadi korban atau dirinya bisa mengantarkan orang lain untuk menjadi korban. Karena mereka masih belum berada di usia perkembangan yang matang. Nah, orang tua biasanya di sisi lain berpikir, oh anak saya di usia 7 tahun, 8 tahun udah bisa mengendarai sepeda motor nih. Alhamdulillah, saya sedikit terbantu dan merasa diringankan karena setiap berangkat sekolah, pulang sekolah, berangkat mengaji, kemana-mana tidak lagi merepotkan orang tuanya dan tidak lagi menambahkan pekerjaan bagi orang tuanya. Harapan-harapan ini yang tidak dibenarkan karena kebanyakan orang tua merasa beban mereka terkurangi, terbantu. Padahal kalau kita sadari, hal yang membahayakan putra putri buah hati kita tercinta ini bukankah salah satu hal yang paling kita takuti dan paling kita jaga? Karena apa? Mereka adalah aset generasi masa depan kita. Sehingga ayo, mulailah dari hal kecil, kita sama-sama sadari, jangan sampai lupa dan bahkan menghindarkan diri kita dari peran, fungsi, dan tanggung jawab sebagai orang tua untuk menghantarkan, untuk mendampingi, untuk memfasilitasi putra putri buah hati tercinta kita untuk menuju tempat pendidikan, tempat pengembangan dirinya lebih baik lagi. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang tua yang hebat, yang mampu menjadikan pribadi putra-putri buah hati tercinta kita menjadi pribadi yang mandiri secara positif, dan kita meraih gelar kesempurnaan menjadi orang tua bagi buah hati tercinta kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Bang Ragil pamit undur diri. Bila mana dari awal hingga akhir ada kurang dan lebihnya dalam menyampaikan, Bang Ragil mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.